Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima dari Teknik Informatika semester 3. Di sini bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang macam-macam diagram yang sering digunakan untuk Pertama yaitu di sini ada diagram yang biasa disebut DFD. DFD adalah data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan menggunakan beberapa simbol untuk mempresentasikan aliran data antara proses penyimpanan data, aliran data ke dalam dan keluar sistem. Menggunakan DFD dipopulerkan oleh DeMarco pada tahun 1978 melalui metodologi analisis sistem terstruktur, sehingga ada dua teknik dasar dalam pembagian simbol-simbol DFD. Ini dia ada beberapa simbol. Yang pertama yaitu ada simbol eksternal, merupakan komponen DFD yang berada di luar sistem dan perannya adalah memberikan input data ke sistem atau menerima output data atau informasi dari sebuah sistem. Di sini disimbolkan dengan bentuk persegi panjang. Lalu ada proses. Proses memperlihatkan mengenai apa yang dilakukan oleh sistem, kaitannya dengan aktivitas pengolahan data, perekaman, pengolahan, pembentukan informasi, dan lain-lain. Setiap proses mempunyai satu atau lebih data input dan menghasilkan satu atau lebih data output. Di sini simbolnya disimbolkan seperti lingkaran. Yang ada flow atau aliran data. Aliran data dengan arah khusus dari sumber ke tujuan. Jadi, aliran data ini digunakan untuk menunjukkan dari mana data itu dimulai berproses dan setelah proses akan terjadi seperti apa. Bisa dikatakan yaitu sebagai petunjuk aliran proses. Yang terakhir yaitu data store atau penyimpanan data tempat direfer oleh proses. Jadi, jika semua proses sudah selesai, maka terakhir itu diletakkan pada data store. Lanjut. Perancangan DFD yang baik. Antara entitas eksternal tidak diperbolehkan terjadi relasi. Jadi, sesama bangun persegi tidak boleh saling mempunyai relasi. Jadi, relasinya itu digabungkan dengan diproses, tidak bisa langsung antar entitas. Tidak diperbolehkan ada relasi agar tidak rancu dalam perancangan sistem. Entitas eksternal atau data store boleh digunakan beberapa kali dengan tanda khusus, misal diberikan angka. Semua objek harus mempunyai nama. Semua entitas harus diakhiri dengan proses. Dan semua flow atau garis itu harus mempunyai tanda arah. Oke, dari DFD itu tadi ya. Dan sekarang yaitu macam diagram yang kedua yaitu Entity Relationship Diagram atau yang biasa disebut dengan ERD. Adalah sebuah model untuk dapat menyusun database agar mendapatkan gambaran data yang mempunyai relasi dengan database yang akan dirancang. Database merupakan kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berrelasi. Di sini ada beberapa simbol juga seperti yang DFD tadi. Yang pertama di sini ada entitas, yaitu kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unit atau saling berbeda. Di sini entitas dilambangkan seperti persegi panjang. Kalau DFD tadi
sama ya, sama DFD, entitasnya disimbolkan dengan persegi panjang. Yang kedua yaitu ada atribut. Untuk setiap entitas pasti akan mempunyai elemen yang disebut sebagai atribut, di mana fungsi utama dari atribut adalah untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Nah, bedanya dari DFD tadi, entitas tidak mempunyai atribut. Tapi kalau di ERD, entitas mempunyai atribut. Nah, di sini ada relasi hubungan antara sejumlah entitas yang asal dari himpunan entitas yang berbeda. Nah, kalau di DFD tadi dihubungkannya entitas-entitas itu dengan sebuah proses, tapi kalau di ERD ini dihubungkan dengan relasi yang disimbolkan dengan bentuk jajar benjang. Nah, terakhir yaitu garis untuk menghubungkan antar atribut untuk menunjukkan hubungan entitas ERD. Nah, ini contoh dari ERD. Jadi, ada entitas dosen yang mempunyai atribut NIP dan nama dosen, terus ada mata kuliah, di sini ada kode MK dan nama MK. Nah, di sini kedua entitas ini dihubungkan dengan relasi, yaitu relasinya adalah mengajar. Jadi, dosen A mengajar mata kuliah yang ada pada atribut mata kuliah. Yang ketiga ada use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem use case. Diagram bisa mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Use case diagram juga bisa digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem, dan bisa juga mempresentasikan sebuah interaksi aktor dengan sistem. Beberapa fungsi utama use case yaitu dapat memperlihatkan berdasarkan urutan aktivitas proses yang ada pada sistem. Nah, selanjutnya yaitu proses bisnis dan juga aktivitas yang ada di dalam sistem. Nah, ini adalah simbol-simbol use case. Nah, kalau di ERD dan DFD tadi, entitasnya itu menggunakan lambang persegi panjang. Nah, di sini entitas atau orang atau pengguna atau yang mengelola data itu disimbolkan dengan gambar orang, mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Nah, di sini juga ada use case, disimbolkan dengan bentuk elips, abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Ada juga panah, ada dua panah di sini, yaitu panah yang utuh dan panah putus-putus. Nah, yang panah yang utuh adalah association, abstraksi dari penghubung antar aktor dengan use case. Lalu, kalau yang putus-putus ini adalah generalisasi, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Lalu ada juga panah yang mempunyai tulisan include, menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsional dari use case lainnya. Lalu kalau yang extend itu menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Nah, di sini adalah gambaran use case sederhana, yaitu ada 3 aktor. Yang pertama yaitu ada customer, ATM technician, terus ada juga pegawai bank. Nah, di sini customer ingin mengecek balance, deposit fund, withdraw cash, dan transfer fund. Nah, di sini ada teller bank atau bank itu melayani customer. Nah, itu dari use case. Jadi entitasnya itu dirubah atau
Di sini aktornya itu bisa juga diibaratkan seperti entitas kalau di DRD. Jadi kalau di use case itu digambarkan seperti gambar peran. Selanjutnya ada activity diagram, yaitu merupakan rangkaian aliran activity atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan alur tampilan dari sistem tersebut, memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Nah, fungsi dari activity diagram sendiri yaitu memperlihatkan urutan aktiviti proses pada sistem, membantu memahami proses secara keseluruhan. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case. Nah, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Di sini juga ada komponen dari activity diagram. Yang pertama adalah initial state, adalah awal dimulainya suatu aliran kerja pada activity diagram. Pada sebuah activity diagram hanya terdapat satu initial state. Yang kedua ada activity, adalah pekerjaan yang dilakukan dalam aliran kerja. Yang ketiga ada transition, untuk menghubungkan aktivitas selanjutnya setelah dari aktivitas sebelumnya. Decision, berfungsi untuk menggambarkan pilihan kondisi di mana ada kemungkinan perbedaan transisi untuk memastikan bahwa aliran kerja dapat mengalir ke lebih dari satu jalur. Final state adalah bagian akhir dari suatu aliran kerja pada sebuah activity diagram, dan pada activity diagram bisa terdapat lebih dari satu final state. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi ini adalah contoh sederhana dari activity diagram. Yang di sini yang digunakan sebagai contoh yaitu sistem dari informasi contoh activity diagram sederhana dari sistem informasi sekolah. Jadi di sini ada sebuah e-learning yang akan diakses yang bisa diakses oleh siswa ataupun guru. Lanjut, diagram yang kelima yaitu adalah class diagram. Adalah kelompok suatu kelas yang nantinya akan didefinisikan lebih spesifik lagi dengan menggunakan atribut dan metode. Contoh kelas binatang, mobil, dan lain-lain. Atribut merupakan properti dari sebuah kelas. Atribut melambangkan batas nilai kelas yang mungkin terdapat dalam objek kelas. Metode kemungkinan kita untuk menentukan perilaku suatu kelas, contoh perilaku hewan dan cara bergerak hewan. Nah, di sini ada contoh pembuatan dari kelas diagram, yaitu di sini ada 3 kolom. Yang pertama yaitu kolom entitas, yang kedua adalah atribut, dan yang garis ketiga adalah kolom metode. Nah, jadi di sini seperti yang dijelaskan di sini tadi, bahwa atribut itu merupakan properti dari sebuah kelas. Atribut melambangkan batas nilai kelas yang mungkin terdapat dalam objek kelas. Nah, di sini dicontohkan sebagai animal. Nah, animal ini mempunyai nama, mempunyai ID, misalkan di animal di kebun binatang ya, jadi mempunyai ID. Lalu di sini di metode ada metode eat, yaitu cara makan hewan tersebut bagaimana. Apakah menggunakan tangan atau langsung pakai mulut? Nah, di sini juga ada beberapa tanda atau simbol. Simbol negatif itu berarti privat. Tidak dapat diakses kelas atau subkelas lainnya. Terus ada simbol positif berarti public, dapat diakses kelas lain. Adapun simbol pagar atau hashtag
protected, dilindungi, dan hanya dapat diakses oleh kelas yang sama saja. Lalu ada simbol, strip, atau package atribut, dan metode dapat diakses oleh kelas lain yang mempunyai paket yang sama. Jadi di sini untuk yang pagar dan yang keempat ini itu jarang sekali digunakan. Jadi yang sering digunakan itu adalah yang negatif sama positif saja. Jadi sudah terlihat ya perbedaan dari masing-masing macam-macam diagram yang jelaskan tadi. Ada beberapa perbedaan di bagian atribut dan juga entitas, dan fungsinya juga berbeda. Nah, ini adalah relasi pada kelas diagram. Contoh sederhana di situ ada tanda min atau negatif yang berarti tidak bisa diakses oleh kelas lain. Oke, cukup itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.